Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Pemberitaan firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Vikaris Yonatan Dea Kris Utomo. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahbiskan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat ke-32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Puji
Jemaat, marilah kita berdoa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas, panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan penebus kami yang hidup. Amin. Walau tak layak hatiku,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, supaya dimanapun kami berada, hanya nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya! Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 33. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 33. Beginilah firman Tuhan. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi, selamat sore, selamat malam bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah. Pada saat ini, tema perenungan kita adalah saksi-saksi Tuhan Yesus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa bahwa kita telah hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19 selama kurang lebih 1 tahun. Ada banyak sekali pergumulan yang hadir ketika pandemi ini datang, seperti pergumulan ekonomi,
pemasukan pendapatan kita tidak stabil. Bahkan ada yang kehilangan pekerjaannya. Kemudian ada juga pergumulan di dalam kehidupan berkeluarga. Untuk anak-anak tidak dapat pergi ke sekolah. Semua kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring. Begitu juga dengan kita. Kita harus bekerja dari rumah. Bahkan untuk beribadah pun sampai saat ini kita harus dibatasi. Semua ini hanya untuk saling menjaga satu dengan yang lainnya. Dan di tengah pergumulan kehidupan ini, di tengah kesesakan hidup kita karena pandemi COVID-19, kita masih dapat bertahan hidup. Kita bertahan hidup karena kita memiliki kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan yang ada. Dan kekuatan yang kita miliki itu hanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Ia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ia bukan hanya memberikan kekuatan, melainkan Ia juga memberikan hikmat, kemampuan, kesabaran kepada kita untuk menghadapi setiap pergumulan kehidupan ini. Dan kita yang telah menerima kebaikan Kristus, kita tidak boleh diam saja. Kita harus meresponnya. Dan salah satu bentuk respon kita atas kebaikan Tuhan adalah dengan cara bersaksi. Dan ketika kita mau melakukan kesaksian, mari kita coba perhatikan kehidupan Paulus bersama dengan rekan-rekannya dalam pembacaan kita saat ini. Di mana Paulus dan rekan-rekan membagikan kebaikan Tuhan dengan cara bersaksi. Mereka memberikan kesaksian mengenai siapa itu Kristus. Mereka membagikan pengalaman iman mereka kepada orang lain. Mereka juga memberikan pengajaran kepada orang-orang supaya semua orang tahu, semua orang percaya kepada Kristus dan bersedia menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dan tujuan yang mulia ini diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan rintangan. Seperti yang kita tahu, Paulus harus keluar masuk penjara. Bahkan di dalam pembacaan kita di ayatnya yang ke-33, bahkan mereka, Paulus dan rekan-rekan harus siap mati. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Jadi ada tantangan, yakni nyawa yang menjadi taruhan. Meski demikian, kalau kita melihat kehidupan Paulus dan rekan-rekannya, mereka sama sekali tidak menyerah, mereka tidak putus asa dalam melakukan kesaksian, pelayanan kesaksian ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat Paulus dan rekan-rekannya tidak berputus asa? Kalau kita mau memperhatikan, maka hal yang menjadi dasar ketika mereka mau melakukan pelayanan, kesaksian di tengah berbagai macam rintangan adalah imannya kepada Tuhan Yesus. Di ayatnya yang ke-29 di sana dikatakan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Artinya mereka mengimani bahwa kalau mereka melayani Tuhan, mereka melayani Yesus Kristus, itu adalah salah satu bentuk ketaatan mereka. Mereka pasti juga ada rasa takut dalam menghadapi setiap resiko dalam melakukan kesaksian. Akan tetapi karena mereka hidup dalam ketaatannya, rasa taat itulah yang mengalahkan ketakutan mereka. Dan ketaatan mereka ini ditunjukkan dengan mereka menyerahkan diri mereka sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mereka dibimbing oleh Tuhan untuk melakukan setiap pelayanan kesaksiannya. Tuhan memberikan keberanian kepada mereka. Dan Tuhan tidak membuat mereka menjadi malu. Tuhan benar-benar memberikan apa yang mereka butuhkan untuk menjadi saksi-saksinya. Dan hal kedua yang merupakan alasan mengapa mereka tidak takut adalah mereka sadar bahwa mereka adalah saksi-saksi Kristus. Mereka telah menerima kebaikan Tuhan dan mereka sadar mereka harus membagikan hal itu meskipun ada berbagai macam tantangan dan rintangan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kita yang telah menerima kebaikan dari Tuhan,
Apa yang telah kita perbuat? Apakah kita telah bersaksi akan kebaikan Tuhan itu? Ataukah ketika kita telah melakukan kesaksian, kemudian kita menghadapi tantangan, kita menyerah? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tantangan dalam menghadapi pelayanan kesaksian itu cukup banyak. Itu cukup banyak. Ada tantangan dari dalam diri kita dan dari luar diri kita. Tantangan dari dalam adalah rasa takut. Kemudian rasa malas. Tidak percaya diri. Itu tantangan dari dalam diri kita. Dan tantangan dari luar adalah misalnya banyak orang yang tidak suka ketika kita melakukan kesaksian itu. Banyak orang yang tidak suka. Ketika kita membagikan pengalaman iman kita kepada orang, banyak yang berusaha menggagalkan upaya itu dengan mengatakan, wah orang ini mau mengkristenisasi lah atau apalah. Padahal kita hanya membagikan pengalaman kita. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan kesaksian, kita juga tidak hanya dengan kata-kata, melainkan juga dengan tindakan. Ketika Bapak Ibu melakukan segala sesuatunya sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedur yang ada, Bapak Ibu jujur dalam melakukan tugas pelayanan, itu adalah salah satu kesaksian. Dan banyak orang yang berusaha menjatuhkan orang seperti itu. Ini adalah tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh semua saksi dari Yesus Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi adalah, apakah kita menyerah? Ataukah kita tetap taat, kita tetap maju untuk melakukan pelayanan dan kesaksian ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menghadapi semua tantangan-tantangan ini, kita pun juga harus meminta hikmat dari Tuhan. Kita andalkan kuasa Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Dan kita juga harus berusaha tetap taat kepada Tuhan. Karena Ia pasti akan menolong kita dalam melakukan setiap karya pelayanan kita. Dalam melakukan kesaksian kita. Dan kesaksian kita akan membuat banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Kesaksian kita dapat menguatkan saudara-saudara kita yang mungkin sedang menghadapi pergumulan hidup dan imannya menjadi lemah. Dengan melakukan pelayanan kesaksian, maka kita menjadi berkat untuk sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Cerita
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, tiada henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu atas kebaikan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Dan pada saat ini pun Tuhan, kami juga hendak menaikkan harapan kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintahan bangsa Indonesia ini Tuhan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar mereka dapat senantiasa memberikan yang terbaik demi kemajuan kehidupan bangsa kami. Tuhan juga berkati aparat keamanan dalam menjaga keutuhan, keamanan, kedamaian di NKRI tercinta ini. Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka. Dan kami juga hendak berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di NTT, di NTB, dan juga di Malang. Kami memohon kepadamu Tuhan, agar Tuhan yang memberikan kepada mereka kekuatan, ketabahan, serta penghiburan, supaya mereka tetap merasakan berkat daripada Tuhan. Serta gerakkanlah Tuhan seluruh warga negara Indonesia ini untuk memberikan bantuan kepada mereka, agar di tengah penderitaan yang mereka alami, mereka dapat merasakan karya Tuhan, pertolongan Tuhan melalui umat-Mu yang ada di Indonesia ini Tuhan. Engkau juga berkati tim medis, tim SAR yang ada di sana dalam melakukan tugas mereka Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan agar mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami di dunia ini, terkhusus bagi GPIP Immanuel W.R. Supratman ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yance Tonapa dalam kehidupannya sebagai seorang ketua majelis jemaat, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami di tengah-tengah keluarganya. Engkau berikan kepadanya hikmat, kebijaksanaan, kesabaran, dan sukacita, agar Bapak Pendeta Yance Tonapa dapat melakukan tugas pelayanannya dengan penuh tanggung jawab dan dengan sukacita-Mu Tuhan. Engkau juga berkati keluarganya, Engkau berkati masa depan keluarga Bapak Pendeta Yance Tonapa. Begitu pula dengan Bapak Pendeta David dan Bapak Pendeta Sony. Tuhan juga berkati kehidupan mereka, Tuhan berkati kebutuhan hidup mereka, Tuhan berkati keluarga mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk unit-unit misioner yang ada, agar melalui kehadiran unit misioner ini, hanya nama Tuhan yang semakin dipermuliakan dan iman kami semakin dikuatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pemulihan baik melalui tindakan medis, makanan, minuman yang mereka konsumsi, serta melalui pendampingan keluarga yang senantiasa hadir dengan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami, keluarga kami. Engkau berkati usaha pekerjaan kami. Engkau berkati masa depan anak-anak kami. Jagai kami ketika kami keluar dan masuk dari rumah kami, sehingga kami senantiasa merasakan kasih perlindungan dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Maha Baik, doa ini kami naikkan kepadamu hanya melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus,
yang selalu memberikan pengasihan-Nya kepada kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari PKJ 145 bait 1 dan yang ketiga. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan dengarkan amanat pengutusan seperti yang tertulis dalam kitab 2 Korintus 3 ayatnya yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.